Tuhan dan juga Kak Elna kembali bersuka cita, bersyukur sekali adik-adik kita bisa berjumpa lagi ya di ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Nah adik-adik, kita udah melewati seminggu penyertaan Tuhan nih. Dan saat ini kita akan kembali bersama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah sebagai lagu pembuka di ibadah kita hari ini, Kak Johan dan Kak Elna mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, Dua Tanganku. Nanti adik-adik boleh ikutin gerakan Kak Johan dan Kak Elna juga ya. Adik-adik boleh sama-sama berdiri. Ya adik-adik kita bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu Dua Tanganku Mempunyai Jari. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Dua kakiku, dua kakiku mempunyai jari, dikatkankan, dirapatkan, lompat sama-sama, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau satu dalam doa dulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami, dari awal hingga selesainya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah tapi sebelum itu adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu, yaitu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Lydia pada hari Minggu ini. Bagaimana kabarnya semua? Kakak percaya semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini adik-adik boleh berkumpul lagi dari rumah masing-masing untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Sekarang mereka mau mendengarkan Tuhan firman-Mu pada hari ini, kiranya mereka boleh mengerti dan nantinya mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Di dalam bacaan kita ini terdapat surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia.
Dalam suratnya diceritakan tentang bagaimana perbedaan hidup orang yang mengikuti keinginan daging dan orang yang hidupnya mengikuti keinginan roh. Orang-orang yang hidupnya mengikuti daging itu, maksudnya di sini bukan berarti makan daging setiap hari adik-adik, tapi orang-orang yang mengikuti keinginan daging ini seringkali mengikuti hal-hal atau melakukan hal-hal yang jahat yang tidak baik kepada orang lain. Contohnya misalnya iri hati, memiliki perasaan dengki, suka berkelahi dengan orang lain, terus juga egois juga salah satunya. Kemudian tidak percaya atau tidak menyembah Tuhan. Dan banyak hal-hal jahat lainnya yang tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang hidupnya mengikuti keinginan daging itu akan binasa adik-adik dan tidak memiliki tempat di kerajaan Allah atau di surga. Nah, sebaliknya, untuk orang-orang yang hidupnya mengikuti keinginan roh, itu adalah hal yang diinginkan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya mengikuti keinginan roh, itu akan berbuah dan nantinya akan berguna bagi orang lain. Di sini kita sering mungkin mendengarkan bahwa anak-anak Tuhan itu sering diumpamakan seperti sebuah pohon yang berbuah ya adik-adik. Dan buahnya ini nantinya akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, dalam bacaan kita, dalam surat Paulus ini juga dikatakan atau disebutkan tentang 9 buah roh. Nah, kira-kira apa aja adik-adik? Kita lihat satu-satu ya. Pertama ada kasih. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kalau kita mendengar tentang kasih, mungkin hal pertama yang kita ingat adalah kasih Tuhan Yesus kepada kita. Kasih Tuhan yang tidak mengharapkan untuk kita balas adik-adik. Jadi kasih yang tulus yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Itu adalah kasih yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada kita. Selain itu juga bisa kita lihat dari kasih orang tua kita kepada kita ya adik-adik. Nah, di sini kalau kita hidup dalam roh, maka Tuhan mengharapkan adik-adik semua ini memiliki kasih yang seperti Tuhan. Kasih yang tulus, yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang lain apabila kita melakukannya. Kemudian yang kedua ada sukacita. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita di sini maksudnya adalah bukan sukacita karena kita sudah menerima hadiah misalnya, atau sukacita karena nilai kita bagus di sekolah. Bukan sukacita yang sebentar ya adik-adik, bukan sesaat saja. Sukacita di sini maksudnya adalah di saat kehidupan kita senang, di saat kehidupan kita mungkin lagi susah, kita masih bisa merasakan sukacita. Kenapa kita masih bisa merasakan sukacita? Karena kita percaya bahwa di keadaan sulit apapun, Tuhan Yesus pasti akan menolong. Nah, buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai berarti damai, tenang. Kehidupan kita akan menjadi damai dan tenang dalam situasi apapun. Kita bisa merasakan damai dan tenang itu karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dekat kita. Kemudian buah roh yang keempat adalah kesabaran. Di sini adik-adik apabila hidup di dalam roh atau mengikuti keinginan roh, maka adik-adik akan menjadi anak-anak yang sabar. Sabar dalam artian misalnya tidak cepat marah. Kita sabar kalau misalnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak sesuai yang seperti yang adik-adik harapkan, atau misalnya adik-adik belum dapat apa yang adik-adik mau nih, dan akhirnya jadi kita suka kesel, kita suka marah-marah. Nah, Tuhan mau apabila kita hidup mengikuti roh dengan keinginan roh, maka adik-adik menjadi anak-anak yang sabar dan tidak cepat kesal jika ada sesuatu yang belum kita dapatkan, dan kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik kepada adik-adik pada waktu yang Tuhan inginkan. Oke adik-adik? Nah, terus yang kelima ada kemurahan.
buah roh yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan di sini artinya di saat kita mengikuti keinginan roh, adik-adik akan merasa senang tuh untuk berbagi, untuk memberikan sesuatu yang mungkin berguna bagi orang lain. Kemudian yang keenam ada kebaikan. Ini yang paling gampang ya adik-adik, kebaikan. Berarti apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, itu adalah sebuah kebaikan bagi siapa saja, bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian selanjutnya, buah roh yang selanjutnya adalah kesetiaan. Setia. Berarti kita berusaha untuk selalu menepati janji ataupun misalnya komitmen apapun yang sudah pernah kita ucapkan kepada orang lain. Misalnya kita janji sama temen nih, kita harus berusaha selalu berusaha untuk menepati janji yang sudah kita ucapkan ya adik-adik. Misalnya di sekolah minggu yang dulu-dulu nih, kakak-kakak mungkin sering sebut, ayo adik-adik yuk kita janji ya, kita berkomitmen ya untuk membaca firman Tuhan setiap hari, untuk berdoa rutin setiap hari. Nah, di sini kakak mau mengingat lagi nih. Di sini kalau kita hidup mengikuti keinginan roh, maka kita akan menjadi anak-anak yang setia untuk selalu memenuhi janji kita. Yaitu apa tadi adik-adik? Kita mau, misalnya kita sudah membuat janji nih dulu, kita janji untuk mau rajin baca Alkitab, maka yuk kita penuhi janji kita membaca Alkitab, rutin membaca Alkitab, dan juga rutin berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ke-8 itu ada kelemah lembutan. Lemah lembut di sini tuh bukan berarti kita jadi orang yang lemah, kita jadi orang yang tidak bisa mengungkapkan kebenaran dan bahkan hanya memendam atau bahkan jadinya karena kita tidak bisa menyuarakan apa yang menurut kita benar, akhirnya kita jadi orang yang pendendam. Bukan seperti itu ya adik-adik. Kelemah lembutan di sini justru artinya adalah berani dan tegas untuk mengungkapkan kebenaran. Namun caranya bukan dengan marah-marah ya adik-adik. Caranya itu harus dengan tenang, lemah lembut, tanpa membuat orang lain merasa kesal atau bisa menyakiti hati orang lain adik-adik. Kemudian yang terakhir ada penguasaan diri. Penguasaan diri itu artinya adalah dimana kita bisa memiliki kemampuan untuk menguasai diri kita atau mengontrol diri kita atau mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Nah, di sini tadi kan kakak bilang, kalau kita hidup mengikuti keinginan roh atau kita mempercayakan kehidupan kita kepada Roh Kudus, maka kakak percaya adik-adik bisa menghindari hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Dengan adanya Roh Kudus, adik-adik bisa mengerti nih, oh kalau kita melakukan hal A misalnya, mungkin bisa menyakiti orang lain, tapi kalau B itu sepertinya adalah hal yang baik nih. Nah, di saat adik-adik sudah bisa membedakan hal yang baik dan jahat, maka adik-adik percaya bahwa hal tersebut terjadi karena Tuhan sudah menyertai adik-adik. Tuhan menyertai adik-adik melalui Roh Kudus yang diberikan kepada adik-adik. Nah, setelah kita tahu nih 9 buah roh yang disebutkan dalam bacaan kita, di sini kakak mau mengingatkan lagi bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kehidupan adik-adik. Bahkan hari ini kita merayakan hari apa adik-adik? Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus ini diberikan Tuhan kepada kita supaya hidup kita itu jauh nih dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Dengan Roh Kudus, dengan kita mempercayakan diri kita dituntun oleh Roh Kudus, maka adik-adik dan kakak juga itu bisa berbuah. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pohon yang memiliki buah yang baik, buah yang nantinya bisa dinikmati banyak orang, yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berharga di mata orang lain ya adik-adik. Nah, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kakak dan maupun juga adik-adik semua. Tuhan mau adik-adik untuk hidup mengikuti keinginan roh, sehingga nantinya
adik-adik akan berbuah, akan menghasilkan hal yang baik yang bisa berguna dan menjadi berharga di mata orang lain. Seperti itu ya adik-adik. Kakak percaya walaupun mungkin nih setelah kita denger nih tadi 9 buah roh tadi, kayaknya belum deh kak, kayaknya aku masih suka bohong deh. Kayaknya aku kadang-kadang masih suka marah nih, misalnya aduh pulang sekolah lapar tapi belum ada makanan, jadinya kesel sama orang-orang rumah. Seperti itu misalnya contoh-contoh kecil yang mungkin masih sering kita lakukan. Nah, walaupun banyak hal yang mungkin hal-hal yang masih kurang baik di mata Tuhan yang masih kita lakukan, tapi di sini kakak mau mengingatkan hal itu bisa kita lakukan ya, kita rubah. Kita berdoa nih kepada Tuhan. Yuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk selalu menyertai kita. Kiranya kita juga boleh terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun jahat yang bisa merugikan orang lain dan bahkan diri kita. Oke adik-adik, kakak percaya setelah adik-adik mendengarkan firman ini, adik-adik ingat lagi, oh iya ya, kita harus kita harus hidup mengikuti keinginan roh. Dalam artian adalah berbuat hal-hal yang baik dan akhirnya bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Oke adik-adik, ayat emas kita terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Kakak mau kita bacakan ayat emas ini bersama-sama ya. Yuk kita ambil Alkitab kita mau baca dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Apakah semua sudah siap? Kalau sudah, yuk kita bacain sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah adik-adik, untuk aktivitas kita, kakak mau mengajak adik-adik untuk menuliskan 9 buah roh yang sudah kita pelajari hari ini di dalam gambar ini. Di gambar ini sudah kakak share ya kepada orang tua adik-adik. Bisa minta tolong nanti di-printkan gambarnya. Nah di gambar ini boleh di print kecil juga boleh. Nanti itu kakak mau gambar ini ditaruh di tempat yang adik-adik bisa lihat setiap hari, meja belajar ataupun di kamar adik-adik. Bisa nanti ditempel di karton supaya jadi kayak kartu gitu adik-adik. Jadi adik-adik bisa lihat setiap hari. Nah kenapa dilihat setiap hari? Nantinya gambar ini akan menjadi pengingat 9 buah roh yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dalam pohon ini buahnya masih kosong ya adik-adik. Nah kakak mau adik-adik tuliskan ke 9 buah roh yang sudah adik-adik pelajari. Misalnya yang pertama di sini kasih, kemudian yang kedua apa tadi adik-adik? Sukacita, kemudian damai sejahtera, dan selanjutnya ya adik-adik sampai semua buah di sini ada tulisannya ke 9 buah roh yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitasnya. Oke, dari kakak sudah selesai. Sebelum kita kembali memuji Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa lagi ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada adik-adik. Adik-adik hari ini boleh belajar Tuhan tentang buah roh. Adik-adik mau belajar Tuhan untuk mempercayakan kehidupan mereka di dalam Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang sertai adik-adik, mereka boleh terus belajar berbuat yang baik dalam kehidupan mereka. Mereka mau terus mengenal Engkau Tuhan, mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga nantinya mereka akan berbuah Tuhan, menghasilkan buah-buah yang baik yang nantinya akan berguna, berharga di mata orang lain. Tuhan Yesus yang sertai adik-adik dalam pertumbuhan mereka, dalam segala perkembangan mereka Tuhan. Tuhan yang sertai apabila adik-adik ada yang dalam keadaan sakit ataupun sedang merasa kesulitan, Tuhan yang boleh selalu menolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
Nah, adik-adik, kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan nih. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan sambil diiringi dengan satu pujian, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Kita ulang sekali lagi adik-adik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Puji Tuhan adik-adik. Sekarang mari kita sama-sama berdoa persembahan ya. Mari kita lipat tangan, mari kita tutup mata sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kembali datang mau mengucap syukur. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan ini boleh benar-benar berguna untuk menyebarluaskan firman-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa yang kami angkat kepadamu Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhanku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhanku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Nah adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa syafaat. Nah seperti biasa, nanti di akhir doa syafaat Kak Joan akan menutup dengan doa Bapa Kami. Nah adik-adik di rumah nanti boleh ikutin Kak Joan dan Kak Elna. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa Kami ya. Sekarang mari kita siapkan hati kita, mari kita fokuskan pikiran kita, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami boleh bersekutu bersama di ibadah sekolah minggu ini, mendengarkan cerita firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk selalu rendah hati terhadap-Mu Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kakak-kakak pelayan hari ini yang sudah melayani. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu sertai, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, sehingga ketika mereka beraktivitas, mereka boleh melewati dengan sebaik-baiknya semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk papa mama, adik-adik di rumah, kakak adik, dan keluarga. Kiranya Tuhan selalu berkati, Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, agar kiranya mereka juga boleh membimbing adik-adik di rumah dengan sebaik-baiknya semua karena kehendak Tuhan. Bapa dalam sorga, saat ini juga Tuhan kami akan menutup ibadah kami. Kiranya Tuhan, Engkau selalu sertai kami semua, tuntun kami sehingga kami boleh dipertemukan lagi di minggu depan di ibadah sekolah minggu berikutnya Tuhan, untuk sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Bapa di sorga, saat ini juga tak lupakan berdoa untuk kakak-kakak pelayan sekolah minggu Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan juga selalu sertai, berikan kekuatan, kesehatan. Kiranya kakak-kakak selalu boleh tetap bersukacita dan bersemangat dalam melayani Tuhan. Ini doa yang kami angkat kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Nah adik-adik, seperti biasa jangan lupa kerjakan aktivitasnya. Dan jangan lupa juga ya adik-adik hafalkan ayat emasnya. Nah betul sekali adik-adik. Nanti aktivitasnya foto dan kita upload minggu depan. Oke adik-adik, jangan lupa dikerjakan ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.